dan selamat sore Bu Rohila dan teman-teman semua. Saya Cindy Laura Pormes. Hari ini saya akan mengerjakan tugas proyek semester ganjil matematika, yaitu membuat video pembelajaran matematika. Selanjutnya, kata-kata untuk diri saya sendiri adalah semangat Cindy dan jangan cepat menyerah dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Selanjutnya, perkenalkan sekali lagi, nama saya Cindy Laura Pormes. Saya dari kelas 11 AKL 3, nomor absen 7. Nomor indikator dan indikator yang akan saya bahas kali ini, saya mendapatkan nomor indikator 14 dengan indikator menggambar grafik fungsi kuadrat terbuka ke atas dan memotong sumbu X. Selanjutnya kita masuk ke dalam konsep materi awal dan penyelesaian soal sesuai dengan soal indikator yang tadi. Konsep materi awal, saya mendapatkan nomor indikator 00, yaitu indikatornya menyebutkan dengan lengkap konsep fungsi kuadrat yang terdiri dari pengertian, bentuk umum, dan contoh. Kemudian saya akan tampilkan PowerPoint materinya. Nah, di sini konsep fungsi kuadrat. Selanjutnya, menyebutkan dengan lengkap konsep fungsi kuadrat yang terdiri dari pengertian, bentuk umum, dan contoh. Pengertian. Yang pertama kita masuk ke pengertian. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan rumus fungsi berikut. Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C, dan Fx bisa diganti menjadi Hx, Gx, dan lain-lain. Dengan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Pada saat menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang Fx dapat diganti menjadi Y, sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Grafik fungsi kuadrat disebut juga parabola atau grafik parabola. Selanjutnya, kita masuk ke dalam poin kedua, yaitu bentuk umum. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Fx sama dengan Ax ditambah Bx ditambah C. Dengan Fx bisa diganti menjadi Hx, Gx, dan sebagainya. Dan A, B, C adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dan juga pada saat menggambar grafik fungsi kuadrat pada koordinat kartesius, lambang Fx bisa dapat diganti menjadi Y. Dan bentuknya menjadi Y sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Selanjutnya, poin yang ketiga, contoh fungsi kuadrat. Di sini ada 5 contoh fungsi kuadrat. Yang pertama, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5. Yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Yang ketiga, Fx sama dengan minus 2X pangkat 2 ditambah X dikurang 5. Yang keempat, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 4. Dan yang kelima, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 8. Jadi, kelima contoh di sini merupakan fungsi kuadrat karena bentuk umumnya juga sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam penyelesaian soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan satu soal, yaitu gambarlah grafik fungsi kuadrat Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Kita masuk untuk pembahasan dan penyelesaian soalnya. Jadi, langkah-langkah untuk menggambar grafik. Langkah 0 itu adalah
menentukan nilai A, B, C, dan D. D sama dengan diskriminan. Selanjutnya, berdasarkan fungsi kuadrat di sini, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8, kita bisa mendapatkan A sama dengan 1, B, A sama dengan 1 yang berarti A lebih besar dari 0. Kemudian B sama dengan, di sini B sama dengan minus 2, C sama dengan minus 8. Kemudian kita mencari nilai D. Rumus untuk mencari nilai D atau diskriminan B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dan dikali C. Selanjutnya, D sama dengan B pangkat 2 berarti minus 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 kemudian dikali minus 8. Selanjutnya, D sama dengan 4 minus 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurang 4 dikali minus 8 sama dengan 4 dikurang 4 dikali minus 8 sama dengan minus 32. 4 dikurang minus 32 sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan D sama dengan 4 ditambah 32 sama dengan 36. Nah, berarti di sini D sama dengan, D lebih besar dari 0. Nah, dari sifat-sifat ini, A lebih besar dari 0, itu artinya grafik terbuka ke atas. Dan D lebih besar juga dari 0, artinya grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Selanjutnya langkah 1 yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X dan Y sama dengan 0. Kita tulis ulang lagi fungsi kuadratnya, tetapi Fx-nya diganti dengan Y. Berarti Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. 0 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Dan pindah ruas menjadi X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Dan ini sudah terbentuk menjadi persamaan kuadrat. Jadi kita akan faktorkan. Kita membutuhkan 2 angka yang kalau dikali sama dengan A kali C. A kali C berarti sama dengan 1 dikali minus 8, berarti sama dengan minus 8. Kemudian kita juga membutuhkan kedua angka itu juga kalau ditambah hasilnya sama dengan B. Berarti B itu sama dengan minus 2. Nah, 2 angka ini kita harus cari yang kalau dikali sama dengan minus 8 dan kalau ditambah sama dengan kalau dikali sama dengan minus 8, kalau ditambah sama dengan minus 2. Kemudian kita coba kalau 1 dikali
minus 8 itu tapi berbeda kalau di tambahannya. Berarti 2 dikali dengan minus 4. Minus 4 sama dengan minus 8. Kemudian kalau ditambah 2 ditambah minus 4 sama dengan minus 2. Berarti kita sudah menemukan dua angka, yaitu 2 dan minus 4. Selanjutnya, X sama X ditambah 2 dan X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti di sini X sama dengan X ditambah 2 sama dengan 0. Atau X dikurang 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2. Kan pindah luas 2-nya di ke sebelah kanan, berarti 0 dikurang 2 sama dengan minus 2. Kemudian di sini X sama dengan 0 minus 4 pindah luas ke kanan, berarti 0 ditambah 4 sama dengan 4. Kita sudah menemukan X sama dengan minus 2 dan X sama dengan 4. Titik potongnya berarti minus 2, 0. Dan titik potong yang kedua, minus 4, 4,0. Kita tandai. Ini dan ini. Selanjutnya kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Berarti X harus sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8. Kemudian, Y sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0. Dikurang 8. Y sama dengan 0, 0 pangkat 2 sama dengan 0, kemudian dikurang 2 kali 0 sama dengan 0, dikurang 8. Berarti Y sama dengan 0 dikurang 8 sama dengan minus 8. Kita sudah menemukan titik potong yang ketiga, yaitu 0, minus 8. Ini adalah titik potong yang ketiga. Kemudian kita lanjut ke langkah, sebentar ditandai dulu. Ini adalah titik potong yang ke M. Ini adalah titik potong yang ketiga. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah 3 itu adalah menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri rumusnya adalah X, sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Kemudian kita masukkan di dalam rumusnya X sama dengan min B berarti min 2, minus 2, kemudian per 2A. Berarti 2 dikali A sama dengan 1. A, 1. Berarti X sama dengan
min 2 itu sama dengan 2 per 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan di sini berarti X sama dengan 1. Ini masih X-nya sama dengan 1. Kemudian kita akan melanjut ke langkah 4. Ke langkah 4 di sebelah sini. Langkah 4. Langkah yang keempat itu adalah menentukan koordinat titik balik. Menentukan koordinat titik balik. Ini di sebelah sini berarti menentukan koordinat titik balik berarti adalah y-nya. Berarti untuk rumus y atau kita cari dulu nilai optimum. Optimum atau nilai balik. Berarti y sama dengan rumusnya minus d diskriminan per 4a. 4a. Kemudian y sama dengan minus d tadi, berarti d sama dengan 36, berarti minus 36 per 4 dikali a. 4 dikali a, 4 dikali 1, berarti y sama dengan minus 36. Minus 36 per dan ketemu y sama dengan minus 9. Nah, berarti di sini kita sudah sebentar di sini tanda berarti di sini sudah ditemukan X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan minus 9. Berarti koordinat titik balik sama dengan 1, minus 9. Karena ini berdasarkan nilai X dan Y yang sudah kita dapatkan. Berarti koordinat titik balik sama dengan koordinat titik balik di sini sama dengan 1, minus 9. Berarti ini adalah titik potong yang keempat. Kita tandai. Ini adalah titik potong yang keempat. Oke. Jadi ini adalah 4 langkah. Berarti ada 5 langkah untuk kita menggambar, sebelum kita menggambar diagram Cartesius mulai dari langkah 0, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan juga langkah 4. Dan kita menemukan 4 titik potong. Selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat di diagram Cartesius. Nah, di sini saya sudah menyiapkan diagram Cartesiusnya. Kemudian kita tulis titik potongnya sudah tadi kita dapatkan. Ada 4 titik potong. Kita tambahkan. Berarti yang pertama tadi kita sudah mendapatkan titik potong yang pertama yaitu minus 2 di sini. 0, minus 2,0 berarti di sini letak titiknya. Kemudian 4,0 berarti di sini letak titiknya. Titik yang kedua dan titik potong yang ketiga itu di tadi 0, minus 8. 0, minus 8 berarti ada di sini. Dan titik potong yang keempat itu 1, minus 9. 1, minus 9 ada di bawah. Sebentar. Sini. Seperti ini 1, minus 9. Tuliskan dulu titik. Kita tuliskan dulu titik potongnya. Minus 2,0.
Kemudian di sini 4,0. Kemudian ada lagi, sebentar ini digeser dulu di sini. Ini di sini adalah 0,-8. Di sini, di sebelah sini. Di sini. Kemudian di sini 1,-9. 1,-9. Oke. Di sifat yang tadi, grafiknya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Nah, dan untuk grafiknya seperti ini, sesuai dengan 4 titik potong yang kita punya. 1 di sini, di titik J, di titik K, di titik L, dan di titik M. Jadi seperti ini hasil dari dan jawaban dari soal tadi. Oke, selanjutnya kesan dalam pembelajaran matematika dari saya pribadi. Kesan saya adalah saya merasa senang dalam PJJ ini mempelajari matematika, dan walaupun terkadang membosankan di rumah, terkadang juga melelahkan dalam mengerjakan tugas, tapi saya tetap semangat dan tetap menjalankannya dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian manfaat project ini bagi saya sendiri itu adalah saya bisa lebih lagi untuk mempelajari dan memahami dengan baik tentang materi fungsi kuadrat, khususnya menggambar fungsi kuadrat ini. Dan juga untuk teman-teman semua, manfaatnya adalah kalian juga bisa mempelajari lagi materi fungsi kuadrat ini walaupun sudah pernah dibahas, tapi bisa untuk lebih mengerti lagi tentang materi ini. Dan semoga video saya kali ini, project matematika ini, bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bagi saya sendiri. Sekian dari saya, tugas project semester ganjil matematika ini. Terima kasih atas perhatiannya Bu Rohila dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.